Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Evrina Putri dengan NIM 2204259. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi manajemen dengan dosen pengampu yang pertama Ibu Yulia Hanasolina dan yang kedua Bapak Y. Permana. Baiklah, langsung saja materi yang akan dibahas. Yang pertama, Database Manajemen Sistem atau DBMS Manajemen Bank Data. Yang kedua, Administrator Database Intelijensi Buatan. Yang pertama, Database Manajemen Sistem atau DBMS Manajemen Bank Data. Database Manajemen Sistem merupakan suatu bentuk sistem yang berguna untuk menyimpan data. Penggunaan cara yang tepat dapat mempercepat penyimpanan data, mempercepat dan mempermudah pemrosesan data, dan mempercepat pengambilan data. Keunggulan dari database manajemen sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan presentasi kesiapan data. Yang kedua, mempercepat penyimpanan dan pengambilan data. Yang ketiga, mempercepat dan mempermudah pemrosesan data. Yang keempat, mengurangi penyimpanan data yang rangkap. Dan yang kelima, data dipakai oleh lebih banyak orang. Selanjutnya, bentuk dan elemen data DBMS. Ada 3 elemen dasar. Yang pertama, pemakai yang terdiri dari operator, programmer, database, administrator. Yang kedua, elemen isi data. Elemen ini kita perlu meninjau cara kerja komputer secara fisik. Yang ketiga, elemen penyimpanan, yang mana membutuhkan tempat yang disebut memori. Selanjutnya, hierarchical database, yang mana biasanya digunakan untuk jaringan komunikasi data yang berupa hierarki atau tree pula. Jadi, dasar hierarchical database ini berusaha menggambarkan realita dalam sebuah organisasi ke bentuk data-data komputer. Yang kedua, network database, yang mana dibuat karena jaringan komunikasi memiliki topologi mesh sehingga membutuhkan bentuk network database. Dan yang terakhir, selanjutnya, relational database, yang mana dibentuk database yang paling fleksibel dan paling terbuka. Oleh karena itu, relational database digunakan pada lokal saja. Yang kedua, administrator database intelijensi buatan. Di sini kita akan membahas administrator database intelijensi buatan merupakan pekerjaan sebagai mendefinisikan dan merawat isi data, mencari keselarasan bila terjadi konflik, mendefinisikan dan merawat fungsi, prosedur dan standar database, membuat database tersedia dan siap pakai. Adapun pekerjaan DBA dapat ditonjolkan sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan dan merawat isi data, memberitahu kepada pemakai tentang arti sebuah data, mencari keselarasan bila terjadi konflik, mendefinisikan dan merawat fungsi, prosedur, dan standar database, membuat database tersedia dan siap pakai. Selanjutnya, intelijensi buatan. Intelijensi buatan adalah sebuah sistem yang berusaha mengajarkan komputer untuk berpikir. Maksudnya, komputer diprogram sedemikian rupa sehingga dapat bekerja seperti orang yang sedang berpikir. Millett mengatakan bahwa expert system yang merupakan perangkat lunak dari EA adalah tingkat lanjut dari decision support system. Menurut decision support system berisi pekerjaan rutin yang menggambarkan bagaimana manajer memecahkan sebuah masalah, sedangkan expert system memberi kesempatan kepada manajer untuk melihat kemungkinan lain dalam memecahkan masalah yang mungkin tidak terpikirkan oleh manajer. Selanjutnya, dalam membuat EA menggunakan sistem programmen sebab akibat, elemen EA sebagai berikut. Yang pertama, alat pembentuk atau development agent digunakan untuk membangun sebuah EA. Yang kedua, bank pengetahuan atau knowledge base berisi pengetahuan dalam bentuk cuplikan, fakta, data, contoh, atau hubungan. Yang ketiga, alat penganalisis merupakan pengatur susunan pengetahuan yang disimpan di bank pengetahuan atau knowledge bank sehingga dapat digunakan oleh pemakai dengan mudah. Dan yang terakhir, alat interaksi dengan manusia, yaitu menghasilkan laporan beserta jawabannya. Pengertian dan pengembangan intelijensi buatan.
Kecerdasan buatan dapat didefinisikan sebagai cabang sains komputer yang mempelajari otomatisasi tingkah laku cerdas. Karena itu, kecerdasan buatan harus didasarkan pada prinsip teoretikal dan terapan yang menyangkut struktur data yang digunakan dalam representasi pengetahuan atau knowledge representation. Beberapa persoalan yang ditangani oleh kecerdasan buatan antara lain permainan, pembuktian teorema, pemecahan problema umum, represepsi, pemahaman bahasa alamiah. Selanjutnya, bentuk-bentuk sistem buatan. Yang pertama, sistem visual, yaitu berhubungan dengan ilmu fisika optik, berhubungan dengan teknologi grafik komputer, digunakan untuk membedakan dan menggali barang-barang material. Biasanya sistem ini digabungkan dengan fungsi sistem robot. Selanjutnya, sistem suara, yang mana berhubungan dengan alat pengenal suara. Kedua, berhubungan dengan database suara yang telah diubah ke bentuk digital, digunakan untuk berinteraksi dengan bahasa manusia, dan selang bahasa atau aksen bobot suara, dan lain sebagainya adalah bahan pembicaraan yang hangat pada sistem ini. Kemudian sistem robotika, berhubungan dengan ilmu fisika mekanika, digunakan untuk memindahkan barang dari tempat satu ke tempat lainnya. Ciri penting dalam kategori AI adalah adanya bermacam-macam fungsi dalam sistem robotika tersebut dan adanya kemampuan untuk pemrograman kembali. Penggunaan yang sering ditonjolkan adalah menggantikan pekerjaan manusia yang berbahaya. Selanjutnya, neural network, yaitu berusaha mengkaitkan proses belajar yang dimiliki oleh manusia, berusaha mengurangi kesulitan dalam mengambil pengalaman orang ahli, berusaha mengurangi proses pemrograman karena program dan pengetahuan dapat dibangkitkan sendiri. Kemudian sistem pakar. Sistem pakar dibuat dengan mendapatkan pengetahuan ini dari seorang manusia yang pakar dan mengkodekannya ke dalam bentuk yang dapat digunakan oleh komputer bila komputer menghadapi persoalan sejenis. Sifat utama sistem pakar adalah ketergantungan sistem ini pada pengetahuan manusia yang pakar dalam suatu bidang dalam menyusun strategi pemecahan persoalan yang dihadapi oleh sistem. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.